Di jalan raya, tiap orang punya jalannya masing-masing ya buat mencapai tujuan. Ya iyalah. Ini kenapa tiba-tiba jadi punya pikiran kayak gini? Matahari siang ini bikin pikiran jadi ngelantur. Tapi bener juga kok. Di jalanan kita memang harus peka, saling memahami akan arah dan kebutuhan setiap orang. Apa yang kita lakukan, sadar atau enggak, akan memberi dampak bagi yang lain. Dan kalau apa yang kita lakukan menghasilkan keuntungan bagi yang lain, nah itu baru keren. Ini namanya menyambung mata rantai manfaat. Yuk ah. Saya ada cerita dari dua sahabat. Satu dari Cilacap, Romi Angger Hidayat, dan satu lagi dari Salatiga, Budi Prasetyawan namanya. Cerita mereka berdua klop, nggak pakai disetting, tapi ya klop aja. Yang satu cerita soal UMKM dari Cilacap yang memproduksi gula Jawa. Dan satu lagi cerita tentang brand legendaris dari Salatiga yang memproduksi kecap. Klop kan? Oh iya, saat Romi menyambangi gula Jawa RGM Cap Kelapa di Cilacap, ia juga ditemani oleh Sofyan, seorang mantri BRI yang keren banget wawasannya soal peran dan geliat ekonomi UMKM. Sebagai mantri BRI, Sofyan punya visi dan misi membantu para UMKM untuk lebih berdaya supaya kelak juga akan dapat memberikan dampak positif bagi lingkungannya. Mas Sofyan, ya, kita tahu persis kan ya, itu dengan kabupaten yang kapasitas penduduknya paling terbesar dan luasannya juga terbesar kan. Betul. Di Jawa Tengah Ya, untuk itu skala kabupaten. Betul, itu sekitar 2 juta untuk penduduk dan kepadatannya 900 meter persegi. Nah, itu semuanya. Betul banget. Bicara tentang gula merah, gula Jawa. Gula Jawa. Saat ini kita di Desa Sidourip kan? Ya, kecamatan Kabupaten Cilacap. Nah, ya enggak. Dan potensi yang ada gula Jawa. Besar. Ya, gula Jawa terbesar, gula semut juga terbesar, terus ada gula aren sebenarnya yang di sini juga belum terekspos kayak gitu. Dan sekarang ini yang di sini yang paling banyak itu gula Jawanya. Keberadaan UMKM Gula Jawa RGM Cap Kelapa di Desa Sidourip Cilacap ini telah menimbulkan dampak positif bagi masyarakat sekitar, termasuk para petani penderes yang menyadap air nira kelapa sebagai pemasok utama bahan baku gula Jawa. Sudah sepatutnya petani juga mendapatkan posisi yang lebih baik dan penting dalam menjaga rantai manfaat yang ada pada ekosistem usaha. Para petani pun sangat terbantu dengan adanya pengolahan gula Jawa seperti ini kayak gitu. Karena langsung dari petani kita olah, kita packing lebih bagus, kita kirim ke tempat-tempat yang tertuju yang pemberdayaannya luar biasa. Betul. Pemberdayaannya dari desa. Dari mana mereka belajar ini? Mereka belajar itu dari budaya dari leluhurnya mereka sendiri, dari nenek moyang sudah, istilahnya dari kakek mereka sudah. Jadi turun belajar ya, sudah turun dari turun, di mana di desa ini menghasilkan gula merah, gula atau gula Jawa. Gula Jawa ini, iya. Wah, itu luar biasa. Betul Dan sekali. ini bisa regenerasi ya untuk kalau generasi berikutnya. Ya. Regenerasi sangat-sangat terbuka sekali, karena ya potensinya sangat-sangat bagus sih untuk kedepannya. Betul banget. Karena ini kekayaan desa diolah oleh masyarakat desanya sendiri, suatu kebanggaan. Betul. Dan sebuah desa yang memiliki potensi lokal ini kita patut berbangga, patut kita cintai, patut kita perjuangkan. Kita lestarikan dan untuk dikembangkan lagi untuk
model-model yang lebih bagus, dan apakah nanti gula merah jadi rasa apapun apa gimana atau nggak tahu nanti. Itu ke depan bisa terjadi. Amin, itu. amin, amin, amin. Biasanya saya kalau lagi nggak semangat, saya punya satu ritual. Ritualnya minum dawet ireng. Nggak usah tanya kenapa. Nah, bicara soal dawet ireng, saya tuh suka bukan hanya karena rasanya enak, tapi sebenarnya dawet ireng ini adalah bagian dari contoh simbiosis mutualisme, model kerjasama yang sama-sama saling menguntungkan. Ada si penjual dawetnya, ada yang bikin dawetnya, ada yang menghasilkan santannya, dan ini yang saya suka. Ada yang menghasilkan gula jawanya. Nah, kombinasi inilah yang bukan hanya saling menguntungkan, tapi membuat rasanya semakin enak. UMKM adalah tulang punggung kegiatan ekonomi produktif, dan ia juga punya fungsi sosial. Kunci kekuatannya ada di kualitas yang baik agar bisa punya daya saing. UMKM nggak bisa jadi pemain tunggal, ia harus pandai beradaptasi. Produk UMKM satu harus berselaras dengan kebutuhan UMKM yang lainnya. Begitu seterusnya, sampai akhirnya bisa mendarat mulus di hati konsumen penggunanya. Keberadaan Desa Urip yang menghasilkan gula Jawa turun-temurun ini, siapakah UMKM yang menyerapnya? Nah, UMKM untuk penyerapan gula Jawa tersebut itu agak banyak ya, karena ini ada pembagian 2 wilayah. Nah, untuk wilayah barat, setahu kami itu wilayah ke barat. Tapi kalau UMKM Cilacap wilayah timur itu ke timur. Tapi terbagi. Jadi kalau wilayah timur, setahu kami itu ke Jogja. Jadi ke dodol, dodol, terus makanan yang bakpia, minuman-minuman juga banyak di sana. Atau kalau ke daerah Depok, ke Bandung, ke sana, ke Jakarta itu mereka konsumsi. Dalam arti konsumsi untuk masak atau segala hal kayak gitu. Jadi sangat-sangat ya membantu sekali. Sentra di sini sangat bagus sekali lah untuk kedepannya. Jadi saling terikat, saling membutuhkan dan saling memberikan keuntungan ya. Betul sekali, Mas. Dan pastinya kita berharap juga banyak UMKM juga yang menghasilkan produk-produk yang serapannya dari industri ini ya. Betul. Kalau nggak ada gula merah rasanya udah beda. Iya, beda sekali. Coba minuman apa yang dihasilkan dari ini? Yang tadi saya sebutkan itu bandrek, terus bajigur. Nah, bajigur ya. Terus sebenarnya kalau kopi itu lebih enak pakai ini. Apalagi pakai gula aren. Habisnya cobain. Oh, enak. Coba aja. Mau coba. UMKM memang lahir dari rakyat, tumbuh bersama potensi yang ada di masyarakat. Besarnya juga karena ada pemberdayaan yang maksimal di tengah masyarakat. Dan untuk melestarikan budaya ini kan, budaya gula semut, gula Jawa ya, gula Jawa yang ada di daerah ini, apa saja dari mungkin pendampingan seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah maupun dari desa? Pendampingan biasanya mereka pendampingan dari pelatihan dari dinas perdagangan, dinas pertanian, dari untuk pengembangan ke depan, maksudnya apakah di daerah luar, di luar Jawa atau di luar negeri itu mereka butuh apa gitu. Contoh yang gula Jawa yang diolah seperti ini kan cuma tingkat nasional. Kalau yang skalanya masih tingkat nasional, betul. Karena kita ada ketahanan untuk gula Jawa ini paling berapa bulan gitu. Tapi kalau sudah masuk ke tahap yang lebih bagus lagi, sampai ekspor ya. Sampai ekspor itu mereka butuhkan itu gula semut. Tetap gula semut kayak gitu. Tapi ya ini di sini juga udah sangat bagus sekali dan masyarakat sudah sangat
mendukung program dari pemerintah seperti ini. Tinggal Dan harapan tidak kami. hanya program pemerintah, ini memang Betul. kecintaan dari masyarakatnya. Betul, Ingin betul. menjaganya dan ingin memperjuangkannya untuk membesarkannya ya. ke Betul, depan. betul. Melestarikan dan menjaga kelestarian alam juga, karena inilah kan ngambilnya dari nira gitu. Jadi pohon-pohon kelapa juga harus diperbanyak lagi untuk kedepannya kayak gitu. Jadi Mas Jabran, untuk setahu kami ya ini suatu hal yang bagus juga ya untuk pemerintah desa sendiri, dan itu kepala desa Sidoarjo sendiri yang mencetuskan ini. Mencetuskan? Iya, Tidak hanya mencetuskan. mensupport, tapi mencetuskan. Mencetuskan ini karena baru satu-satunya desa di Sidoarjo beliau yang membuka usaha ini. Ayo, Untuk Mana? Beliau mana? beliau di dalam, Ayo. namanya Pak Sutrasno. Ayo, Pak Sutrasno. Pak Sutrasno. Kita lanjut ke dalam. Ayo kita Siap. kenalin ya. Oke. Nah, bicara dengan terkenalnya Pak Sutrasno, itu kan dengan inisiasinya untuk pengembangan potensi lokal desa Sidoarjo ini kan ya. Khususnya gula Jawa ini ya, sangat-sangat. Iya, betul. Pak Sutrasno gimana loh awal mula menginisiasi ini? Kapan itu Pak? Alhamdulillah saya usaha ini kan dulu kecil-kecil Pak. Ya. Sedang saya masih bujangan, belum punya istri. Ya kurang lebih 25 tahun dulu sedikit-sedikit dari petani asli. Karena mengingat di desa itu banyak pengangguran Pak. Bagaimana supaya menolong lingkungan agar bisa kerja gitu Pak. Orang-orang yang tidak mampu, alhamdulillah kami memasak gula Pak. Usaha masak gula kurang lebih sudah 5 tahun ini Pak. Nah, cuman ketika awal itu gimana Pak? Apakah di awal itu Bapak berjuang berdarah pastinya kan? Tidak mungkin kan langsung bisa 10 tahun seperti ini Pak. Awal mulanya seperti apa Pak? Awal mulanya ya dulu dikit-dikit Pak. Iya, dikit-dikit. Dulu perintah orang keliling ke pasar-pasar gitu. Nah, itu dia. Satu hari 5 kintal dulunya. Iya. Alhamdulillah sekarang ya kadang-kadang 4 ton, 5 ton gitu. Dulu awalnya 3 kintal, 5 kintal gitu. Keliling ke pasar tiap hari. Perintah ada yang memakai mobil, ada pakai motor gitu loh Pak. Sebenarnya anggota yang di sini udah berapa Bapak? Ya kurang lebih 25 orang Pak. Tapi kebanyakan perempuan, yang laki-laki 5 orang Pak. Dulu dari awal dari berapa sampai dengan 25 butuh waktu berapa tahun Pak prosesnya? Awalnya dulu hanya 3 orang 3 Pak. orang 3 awalnya. orang 1 tahun ya, sambil keliling-keliling ke pasar terus setiap tahun nambah tiap bulan gitu. Sampai Pak. sekarang ini bisa Iya. memberdayakan 25 ya Pak? Iya Pak. Bahkan paling banyak tadi potensinya wanita ya Wanita. yang diberdayakan ya. Sumber daya manusia yang ada di keluarga Bapak ini rata-rata wanita. Apa alasannya Pak? Ya rasanya merupakan tulang punggung keluarga Pak untuk Tulang punggung membantu keluarga. suami, karena di desa kan kadang-kadang pekerjaan nggak menentu Pak. Orang laki-laki hanya petani Pak. Penghasilan kadang-kadang minim sekali, sehingga ibu-ibu perlu sekali untuk membantu rumah tangga dan suaminya agar bisa menyekolahkan anak sampai minimal yang SMA gitu loh Pak. Jadi tidak hanya bicara soal untung dan keuntungan Pak Sutrasno maupun brandnya, tapi ini bicara tentang dampak sosial yang terbantukan oleh Pak Sutrasno dan brandnya Pak ya. Iya Pak. Di sini untuk pengembangan pengemasannya Pak. Ya ini kan dari petani langsung Pak. Ini semuanya kan warnanya beda-beda. Iya, beda-beda. Kalau nanti dipilih yang bagus-bagus langsung dikemas ini Pak, Dikemas, dikepak. Nanti yang ini kan banyak pesanan di pasar-pasar kalau yang bagus-bagus. Kalau yang kurang bagus dimasak lagi Pak. UMKM itu sebenarnya berasal dari rakyat dan juga untuk rakyat. Oleh karenanya, UMKM harus sadar bahwa ia ada di dalam sebuah jejaring besar dalam sektor ekonomi dan sosial. Oleh karenanya, menjadi seorang UMKM, otomatis dia menjadi bagian penting dari sebuah ekosistem besar yang terus tumbuh dan bergerak. Dan oleh karenanya, kolaborasi adalah keharusan. Saya juga membayangkan di belahan daerah lain
Seperti yang diceritakan oleh Budi Prasetyawan, Cahyo Nugroho, sebagai generasi ketiga pewaris brand legendaris kecap kuda terbang di Salatiga, sangat terbantu dengan pasokan bahan baku gula merah atau gula Jawa yang berkualitas. Bisa jadi, gula Jawa yang sedang dipegang dan kemudian dipilihnya itu adalah produk dari gula Jawa RGM cap kelapa. Ini yang disebut mata rantai manfaat. Bentuk simbiosisnya kadang tidak begitu saja disadari. Tapi ketika setiap UMKM saling memegang prinsip kualitas, maka bentuk hubungan saling menguntungkan akan muncul dengan sendirinya. Artinya, jika kita patuh pada kualitas produk, maka logikanya kita juga akan mencari bahan baku yang berkualitas. Begitu kan? Perusahaan ini berdiri kurang lebih sekitar tahun 1950 oleh nenek dan pastinya dengan kakek saya yang merintis. Kecap itu dulu cuman mereknya kuda terbang. Kita coba ternyata kok saya disanjung sama orang tua. Wah, masakan kecap kamu enak, lebih enak dari bapak kamu ini gitu kan. Oke, ya udah, terus akhirnya saya terjun masuk ini mungkin sekitar 8 tahun yang lalu. Awalnya memang ini resepnya itu ini kamu pegang, jangan misalnya resep keluarga itu nggak boleh bocoran gitu. Oke, kita setuju. Tapi di prakteknya kita nggak bisa pakai ini. Resep bakunya mereka itu nggak bisa karena zaman dan permintaan pasar itu tidak seperti dulu. Kita harus menyesuaikan. Kita tidak baku ke sini karena kalau baku di sini kita nggak jalan. Gitu. Terus kita resep, kita revisi dengan itulah riset ke pelanggan, ke bakso, mie ayam, gitu-gitu, nasi goreng. Ya tetap berubah. Dari kuda terbang keluar merek Kaloka, terus keluar merek lagi Doro, keluar lagi merek Ren, terus berkembang terus beberapa merek karena saya mikir kita di pasar itu orang mintanya jangan yang seperti ini, permintaannya banyak. Coba dibikinkan, nanti saya coba. Oke, kita produksi kan. Kita produksi, ini Pak, coba gimana rasanya? Oh, enggak masalah. Nah, itulah awalnya kenapa merek-merek baru itu keluar. Saya kan sudah paham betul dengan resep itu. Jadi 100% saya bisa mengolah. Mau seberapa mahal, mau seberapa murah itu saya bisa setting. Gitu kan. Nah, yang beredar sekarang ini sebenarnya masih di tengah lah istilahnya. Harus beradaptasi di harga itu yang susah. Memang kecap kita produksi, kita juga makan sendiri. Jadi nggak tega kalau misalnya kita kok produksi kecap beli merek lain. Nah, itu makanya kan otomatis orang tua juga masak pakai itu terus, loh kok kurang gini gitu, kok beda gitu. Pasti. Itu. Di pasar itu kita juga bisa ini loh, kita masih tradisional pakai kayu. Kadang mereka, makannya enak gitu. Awal itu bukan kayu, malah minyak tanah. Minyak tanah dengan kompor kita bilang kompor jos kan ya, yang pakai pompa itu pakai tangki. Terus karena minyak tanah langka, ya kita kembali ke kayu. Terus sekarang saya sharing dengan teman-teman kecap yang lain itu, mereka memberitahu, pakai kompor gas bisa. Terus kita akalin pakai kayu, tapi kita sembur pakai blower. Sudah ada perubahannya. Kalau di pasar itu beragam. Ada yang mereka bilang, wah masih enak seperti itu. Ada yang bilang, wah kok sekarang dipegang anaknya berubah gitu. Pegang cucunya berubah gitu. Tapi berubah kan yang enak gitu kan. Gimana gitu. Oh ya bisa sih tetap terima, tapi beda gitu. Ya pasti beda. Saya edukasikan ke mereka memang beda. Nggak bisa ngikutin zaman sekarang seperti dulu. Karena bahan baku sendiri sekarang sudah sulit. Mencari yang seperti dulu itu sudah banyak perbedaannya. Kalau gula itu memang kita harus cari yang sehat, itu kita bisa lihat dari fisiknya sih kalau kita ya, karena
sudah lama bergelut di situ, jadi tahu. Kalau orang awam pasti lihat gula merah, ya udah gula merah kayak gitu. Tapi kalau kita bisa lihat, oh ini ada obatnya ini nggak pakai gitu kan, ini masih organik, seperti itu kita bisa bedakan. Gula Jawa RGM cap kelapa di Cilacap dan kecap kuda terbang di Salatiga adalah contoh analogi yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa di jalanan kita harus peka. Nah, jalan yang digunakan oleh UMKM namanya jalan ekonomi kerakyatan. Jadi harus saling memahami arah dan kebutuhan masing-masing, bahwa yang kita lakukan akan berdampak pada yang lain. Simbiosis memang tidak harus tampak, tapi hubungan sebab akibatnya yang positif harus dapat dirasakan agar bisa saling menghasilkan keuntungan dan membangun kekuatan bersama. UMKM yang modern hari ini menurut saya justru harus bisa melihat usahanya dalam satu kesatuan ekosistem. Nggak bisa berjalan sendiri-sendiri. Masing-masing harus saling mendukung satu sama lain, baik itu dari hulu maupun hilir. Kalau ini terjadi, bukan hanya ekosistemnya kuat, tapi UMKM-nya sendiri akan kuat. Jadi kami hari ini sudah melakukan hal-hal yang sangat bagus di tempatnya Pak Sutrasno, dan kami bisa melihat sangat-sangat potensi, sangat bagus di desa ini. Suatu hal yang sangat perlu dikembangkan lagi untuk teman-teman di desa Sidaurip khususnya dan kecamatan Kawunganten untuk lebih membuka lagi pandangan mereka bahwa ini loh Pak Sutrasno bisa tidak hanya mementingkan bisnis untung rugi, tapi beliau bisa membuka wawasan masyarakat bahwa bisa loh ini usaha bisa memberdayakan sosial, ketahanan ekonomi suatu desa. Dan harapan kami teman-teman masyarakat di sini lebih terbuka dan mau seperti Pak Sutrasno ini. By the way, thanks banget buat cerita dari dua sahabat yang terpisah jarak dan waktu. Romi Angger Hidayat dan Budi Prasetyawan. Thanks juga buat Sofyan, Mantri BRI yang keren abis. Ditunggu kisah inspiratif lainnya dari para penggiat UMKM yang menjadi garda depan penjaga perekonomian bangsa. Bersama para brand aktivis, para penggiat brand lokal, dan para Mantri BRI yang punya tugas mulia memberdayakan usaha mikro dalam petualangan brilian di episode selanjutnya.